Udah lama sekali nih Hyunjin itu menjadi Bang Toyib gitu ya, nggak balik-balik ke Stray Kids. Dan kita juga agak sedih sih ya melihat Yang Yosok di sini didakwa gitu. Han So-hee sih ular banget gitu ya kan. Kok bisa dia percaya diri banget ya mengatakan bahwa Yuninka itu mirip sama dia? Halo, what's up guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan bahas tentang berita-berita hangat dari dunia berkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian nggak ketinggalan tentang update beritanya, langsung aja tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke Cinggu, untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari berita tentang bagaimana penggemar dari Stray Kids atau yang dikenal dengan ST ini itu telah memberikan komplain terhadap JYP Entertainment. Kenapa para penggemar memberikan komplain terhadap JYP? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang bagaimana JYP Entertainment itu tidak mengunggah video behind scene dari Stray Kids saat berada di Kingdom. Seperti yang kalian tahu guys, bahwa acara kompetisi Idol Mnet Kingdom itu akhirnya berakhir dengan penampilan terakhir dan juga pemenang untuk acara tersebut diumumkan pada tanggal 3 Juni waktu Korea Selatan yang lalu. Setelah episode terakhir ditayangkan, Edis dan iKON mengunggah video di balik layar dari para anggota yang tengah berlatih dan juga mempersiapkan penampilan mereka untuk pertunjukan tersebut. Namun, JYP Entertainment belum mengunggah video di balik layar untuk Stray Kids. Oleh karena itulah, para penggemar pun melalui sosial media telah bertanya-tanya kapan sih agensi akan mengunggah video tersebut, karena para penggemar pengen tahu nih bagaimana sih behind the scene atau persiapan dari para member Stray Kids saat mempersiapkan untuk penampilan mereka yang spektakuler di Kingdom. Dan sekarang aku akan membacakan bagaimana ungkapan atau suara hati dari para stay ya yang pengen nih supaya JYP Entertainment itu segera mengupload video behind the scene untuk yang Stray Kids. Oke, kita baca one by one. Aku tahu untuk fakta bahwa JYP Entertainment itu tidak merilis behind the scene dari Stray Kids saat berada di Kingdom seperti yang telah dilakukan oleh ATEEZ dan juga iKON. Aku pikir sih akan sama gitu ya, kayak B2B. Habis itu juga sama dengan kayak SF9. Bener sih, bukan hanya Stray Kids aja gitu yang belum ngupload behind scene, tapi grup-grup yang lain misalnya kayak B2B dan juga SF9 setelah aku pantau-pantau nih YouTube mereka itu juga belum ngupload sih. JYP Entertainment, JYP Nation, tolong dong upload Stray Kids yang dance practice dan juga behind the scene untuk semua performance mereka di Kingdom. Gila, banyak banget ya. Tapi sebenarnya kalau JYP Entertainment itu ngupload semua behind the scene saat penampilan Stray Kids di Kingdom itu nggak akan ngerugiin sih. Karena apa gitu? Karena mereka di sini akan dapetin asen gitu. Asennya akan banyak banget. Jadi ayo dong Pak JYP langsung aja upload ya. Karena nanti waduh akan banyak asen mengalir gitu. Nggak akan ada rugi kok sama sekali. Yuk, karena kita juga pengen nih ngelihat bagaimana sih behind the scene dari Stray Kids saat berada di Kingdom gitu. Apalagi kemarin kan mereka udah win. Waduh dewa banget. Sumpah aku kayak nggak nyangka banget sih, serius. Aduh sumpah kayak oh my god, Stray Kids amazing banget. Dan gak hanya tentang itu saja nih guys, para stay di sini juga mengeluhkan tentang JYP Entertainment yang sampai sekarang itu belum memberikan update terbaru mengenai Hyunjin. Nah, banyak sekali dari para stay di sini yang udah menunggu kedatangan atau kepulangan dari Hyunjin kembali ya. Udah lama sekali nih Hyunjin itu menjadi Bang Toyib gitu ya, nggak balik-balik ke Stray Kids. Jadi ini yang membuat para penggemar itu menjadi rindu dan juga khawatir kepada HJ. Kalau aku sendiri ya, ngelihatnya ya, emang agak sulit sih berada di posisi agensi untuk saat ini. Kenapa sulit? Karena kalian lihat sendiri deh guys. Di sisi lain, para penggemar itu pengen ngelihat Hyunjin ini balik. Dan di sini agensi juga pengen dong ngebalikin Hyunjin gitu. Tapi di sisi lain ya balik lagi gitu, ngelihat bagaimana warga netizen Korea di sana. You know lah ya netizen Korea itu kayak gimana gitu. Meskipun rumornya juga udah lama banget, tapi nanti pasti akan diungkit. Nanti Hyunjin ini akan dikritik dan juga dikritik. Bahkan nanti seperti yang aku lihat kasusnya kayak beberapa idol yang sebelumnya yang bahkan rumornya itu dinyatakan udah dipalsukan atau dipitnah kayak gitu, netizennya tetap ngotot guys pengen ngeluarin idol tersebut dari grup itu. Jadi ini juga menjadi pertimbangan yang benar-benar gede banget buat agensi dan nggak mudah gitu untuk mengembalikan Hyunjin lagi gitu. Emang sekarang kasusnya udah lama banget ya, pasti udah banyak yang lupa juga kan. Tapi balik lagi nih guys, itu yang jadi problematiknya untuk netizen Korea. Mereka itu kayak sulit banget untuk maafin orang. But kita harapkan yang terbaik aja buat Hyunjin. Kita berharap semoga nanti dengan kembalinya Hyunjin dia itu mendapatkan welcome
alias sambutan yang hangat dari para netizen gitu ya. Kita harapkan semoga tidak ada yang sampai ngebuat petisi kayak yang sebelumnya. Aduh sumpah sih parah banget. Aku soalnya udah ngelihat di kasusnya Chanyeol guys. Padahal ya guys, Chanyeol itu menurut agensinya sendiri yaitu SM Entertainment itu telah menyatakan bahwa Chanyeol ini kan kayak dipitnah gitu ya. Dan mereka juga akan mengambil tindakan yang tegas gitu untuk memberikan hukuman kepada orang yang telah menyebarkan rumor tersebut. Namun di sini kemarin ya netizen itu kayak banyak banget yang melakukan protes gitu dan juga menuntut supaya Chanyeol ini dikeluarkan. Jadi nggak heran nih guys kalau JYP Entertainment untuk saat ini memang lagi nahan banget gitu ya untuk mengembalikan si Hyunjin. Dan mereka juga pasti pengen banget nih ngembalin Hyunjin. Aku yakin kayak gitu sih. Jadi untuk sekarang ya lebih baik kita tunggu aja ya guys. Dan kita doakan bersama-sama semoga Hyunjin dapat comeback lagi ke Stray Kids. Dan masih mengenai topik seputar Stray Kids, kali ini kita juga akan ngebahas tentang bagaimana Bang Chan Stray Kids itu malu-malu nih saat menonton penampilannya di Kingdom. Jadi Cinggu pada tanggal 6 Juni, Bang Chan itu telah melakukan V-Live Chan Estorum edisi spesial Kingdom, di mana ia menonton ulang seluruh stage episode final dan memberi banyak informasi di balik layar. Nah, saat ia menonton penampilan grupnya, yaitu Stray Kids yang membawakan lagu Wolfgang, dia terlihat malu-malu nih, terutama saat part miliknya. Bang Chan sempat melepas outfit di atas panggung dan untuk pertama kalinya terlihat shirtless ketika tampil. Nah, saat menonton pertama kali, ia membalikan badannya saat partnya ditayangkan. Dan saat menonton untuk kedua kalinya, ia bahkan menonton sambil menutupi wajahnya dengan bantal dan duduk jauh dari layar. Dengan gemas, idol kelahiran 1997 ini mengatakan ini sulit nih ditonton. Ini adalah film horor. Ada perbedaan reaksi saat ia mendengarkan lagu Wolfgang sebelum dan juga sesudah syuting final untuk Kingdom. Wolfgang sendiri terinspirasi dari nama lengkap musisi Mozart, yakni Wolfgang Amadeus Mozart. Lagu ini dibuat oleh Tri Raja bersama dengan Persa Choi. Waduh, kalau aku jadi Bang Chan juga pasti malu banget dong ya. Pasti malu banget nih guys. Bayangin kalian itu nonton diri kalian sendiri itu kayak gimana gitu. Apalagi kayak sampai ngelepas baju kan. Mungkin kalau dari pandangan orang lain itu kayak keren gitu. Tapi kalau sendiri pasti kayak geli juga gitu. Serius, kalau diri sendiri itu pasti kayak merasa aduh malu banget. Tapi jujur sih penampilan Stray Kids waktu itu wah kece banget sih. Apalagi pas Bang Chan kayak gitu, waduh, waktu itu banyak yang shock juga ya. Dan aku yakin banyak dari kalian yang juga kayak shock banget sih. Dan pasti banyak dari kalian yang merasa kayak, waduh rezeki dari mana ini. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini datanya dari Yang Hyosok dan juga Hanbin. Jadi menurut berita terbaru, Yang Hyosok ini katanya didakwa nih guys, dikarenakan mengancam informat terkait kasus dari Hanbin. Dan untuk Hanbin sendiri itu didakwa tanpa adanya penahanan. Menurut outlet media pada tanggal 7 Juni waktu Korea Selatan, unit kejahatan kekerasan dari kantor kejaksaan distrik pusat Seoul telah mendakwa Yang Hyosok tanpa penahanan dikarenakan mengancam pembalasan mengenai mantan anggota ICON yaitu kasus narkoba Hanbin di bawah undang-undang hukuman berat untuk kejahatan tertentu atau pembalasan dan juga intimidasi pada tanggal 28 Mei 2021. Pada Juni 2019, Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil telah mengajukan laporan kepentingan publik yang mengklaim bahwa Yang Hyosok telah berdamai, mengintimidasi, dan menuntut Han So-hee, mantan trainee idol dan juga informan, untuk mencabut pernyataan dia untuk menghilangkan tuduhan narkoba yang diajukan terhadap Hanbin yang sedang diselidiki atas dugaan penggunaan narkoba pada tahun 2016. Han So-hee kemudian mencabut pernyataannya dan Hanbin pada awalnya dibebaskan dari tuduhan narkoba pada saat itu. Namun, Han So-hee mengklaim bahwa penyelidikan terhadap Hanbin ditutup-tutupi dikarenakan hubungan YG dengan polisi dan Yang Hyosok berada di balik hal tersebut. Selain itu, Yang Hyosok juga telah mengaku menelpon Han So-hee ke kantornya di YG Entertainment untuk melakukan percakapan, tetapi membantah tuduhan mengancam trainee untuk mencabut pernyataannya. Melalui beberapa pemeriksaan, bagaimanapun tuduhan Yang Hyosok dibawa oleh polisi melalui bukti tidak langsung, seperti pernyataan dari Han So-hee, wartawan, dan pernyataan mereka yang terlibat dengan Han So-hee bersama dengan Hanbin. Yang Hyosok juga telah dituduh untuk meminta agensi Han So-hee dan membuatnya pergi ke luar negeri pada tahun 2016. Namun, perwakilan agensi yang telah menginstruksikan Han So-hee untuk meninggalkan negara itu ditemukan dalam pelarian dari pihak berwenang. Han So-hee juga menjadi terkenal dikarenakan ditangkap atas tuduhan merokok ganja dengan TOP Big Bang pada Agustus 2016. Dia kemudian bersaksi kepada polisi selama penyelidikan bahwa Hanbin telah membeli dan menggunakan ganja dan juga LSD pada tahun yang sama.
Hanbin itu didakwa tanpa penahanan dan diadili dengan tuduhan melanggar undang-undang tentang pengadilan narkotika pada tanggal 28 Mei 2021. Pada Februari 2020, setelah dilaporkan bahwa mantan leader Icon itu telah membeli dan menggunakan ganja dan LSD yang kemudian diakui atas beberapa kecurigaan, Hanbin pergi untuk melakukan tes narkoba dan dinyatakan negatif. Sidang pertama Yang Hyun Sok akan digelar pada tanggal 25 Juni, sedangkan untuk sidang pertama BI akan digelar pada tanggal 9 Juli. Oke Cinggu, itu adalah berita dari Yang Hyun Sok dan juga Hanbin. Waduh, beritanya juga ngebuat kita agak kurang mood ya. Dan kita juga agak sedih sih ya melihat Yang Hyun Sok di sini didakwa gitu. Han So-hee sih ular banget gitu ya kan. Aduh, ya ampun, emang ribet nih sama si ular yang satu ini. Tapi kita berharap aja yang terbaik ya buat Yang Hyun Sok dan juga Hanbin. Nanti mereka juga akan sidang lagi sih guys. Kalau Yang Hyun Sok sih di bulan Juni ini, kalau si Hanbin katanya sih di bulan Juli. Intinya yang terbaik aja dibuat mereka dan semoga diberikan kelancaran untuk semuanya. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir, dan ini mungkin buat kalian juga agak emosi ya, yaitu mengenai tingkah dari Oli London yang makin menjadi-jadi. Untuk yang pertama, dia ini kayak merasa ya bahwa Yuninka ini kok mirip gitu sama dia. Bahkan dia sampai membuat postingan loh guys di Twitter untuk mengatakan tentang hal tersebut. Seperti apa sih postingan dari Oli? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi Cinggu, seperti yang kalian lihat fotonya, oke, aku akan bacain captionnya ya. Aku tidak percaya ya bahwa Big Hit ini kayak ngebuat Yuninka itu terlihat seperti kok kayak aku ya. Such a beautiful compliment to model him based on my fame Korea aesthetic. Oh my god. Kok bisa dia percaya diri banget ya mengatakan bahwa Yuninka itu mirip sama dia. Oh my god, Oli London. Sumpah guys, sumpah ini ngebuat banyak sekali dari para mua juga yang kesel sama dia ya. Ya iyalah gitu, siapa yang gak kesel gitu ya di saat melihat idolnya dimirip sama Oli London gitu. Pasti sebanyak kesel gitu ya kan. Nah kalau aku sendiri nih ngelihat bagaimana yang dilakukan oleh Oli London ini, langsung aja ya komen di kolom komentar. Aku yakin banyak dari kalian yang shock dan juga agak marah gitu ya. Tapi tetap calm down, jangan diambil pusing dengan apa yang dikatakan, oke? Anggap aja cuma angin lalang. Oli London emang kayak gitu guys, gak usah ditanggepin banget. Lalu yang kedua adalah tentang video yang berikut ini. Jadi video ini juga banyak banget dijulitin oleh para K-popers, khususnya para netizen di TikTok. Apa sih yang dilakukan oleh Oli London di sini? Oke, langsung aja kalian saksikan video yang berikut ini. No. I mean no, you want to hear it in Spanish? No. Yes! Gimana? Udah lihat videonya? Kesel juga kan? Jadi dia itu udah kayak nolak semuanya ya. Mulai dari Lisa, Yuta, Jinsol katanya nggak mau. Pas Taeyong, oh my god. Oh my god. Aduh, rasa julid stong ya kalau lihat video tersebut. Dan coba sekarang kita saksikan bagaimana komentar-komentar dari para netizen terhadap video yang tadi. Setelah Jimin terbitlah Taeyong Oppa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta izin untuk nyantet orang ini ya Allah. Nggak boleh dong ya, nggak boleh nyantet orang. Astagfirullahaladzim. Istighfar deh, istighfar. Next. Taeyong lari sekarang. Bener, Taeyong itu sekarang harus lari. Jangan lupa untuk nyanyikan lagu Run Devil Run juga ya. Run, 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 run. Save Taeyong 2021, please deh. But Taeyong gak mau sama anda. Selamatkan bubuk Taeyong, save NCT, save Taeyong. Ayo kita selamatkan Taeyong. Jinsol juga gak mau sama lo, maunya sama aku. Siapa nih? Pede banget ya. Setelah menyerah, kamu tidak mendapat Jimin, dia beralih ke Taeyong. Iye, Yuta juga gak mau kali sama lo ya. Kasihan Taeyong pasti tertekan. Bukan tertekan lagi, tapi terinjak kayaknya ya melihat hal ini. Lisa juga gak mau kok sama lo. Bener. Ide banget ya. Pakai nolong-nolong Lisa lagi, ya ampun. Sumpah itu videonya buat aku kayak kakak banget gitu. Semuanya ditolak guys. Lisa, Yuta, Jisoo, wih, minggir. Taeyong, oke, maju paling depan. Asia, babang tampan. Oke, Cinggu, apakah kalian juga sama julidnya seperti komen-komen yang telah aku bacakan? Oke, langsung aja ya komen. Aku mau lihat bagaimana respon kalian. Tapi jujur si Oli London ini halu banget ya, nggak tahu kenapa. 11-12 sih kayak artis di kita gitu, yang namanya adalah itu. Kalian tahu, mungkin bisa isi sendiri ya. Oke guys, kehaluan dari Oli London tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkewapan di next time bersama dengan aku Yusril Kim di channel Yusril Kim. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.